Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vetka Rizky Septiana dari BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karanganyar Jawa. Dalam kesempatan ini, saya ingin mereview buku karangan oleh Hermawan Kertajaya dan Iwan Setiawan yang berjudul Ruang Marketing. Baik, buku ini menjelaskan tentang marketing yang bisa dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang. Apa yang sedang marak dan bagaimana kiat-kiat marketing para perusahaan besar multinasional. Buku ini juga menceritakan ataupun menampilkan kiat-kiat marketing yang bisa Anda terapkan pada brand yang Anda miliki. Buku ini ditulis oleh dua penulis, yaitu Hermawan Kertajaya yang merupakan CEO Marketplace Inc. dan Iwan Setiawan yang merupakan Chief Knowledge Office dari Marketplace Inc. Kata wow dalam judul diambil dari arti kata tersebut yang merupakan bentuk kepuasan dan kesenangan customer yang luar biasa. Menurut mereka, wow marketing itu sama dengan creativity ditambah productivity. Hal ini sangat bisa berpengaruh dalam dunia marketing. Ketika customer telah dilayani dengan baik oleh brand Anda dan merasa sangat puas, sehingga merasakan makna dari kata wow tersebut, customer akan dengan sukarela untuk mempromosikan brand Anda secara gratis. Oke, ini adalah point of view atau bab atau chapter yang ada di dalam buku War Marketing ini. Ada 10 bab yang dibahas, di mana ada living a new connected world, the next step of competitiveness, the changing customer path, redefining customer path, redefining the competitiveness, the new brand loyal formula, the power of attraction, the power of curiosity, the power of commitment, and the power of affinity. Oke, di bab yang ini tentang living in the connected world, saat ini masyarakat Indonesia memang terkenal dengan kerukunan dan keramah-tamahannya. Sehingga ada pepatah, makan gak makan asal kumpul. Walaupun sekarang sudah eranya globalisasi, ternyata kebiasaan kumpul ini turut mendorong kebiasaan baru masyarakat Indonesia, yaitu connect. Artinya, kita tetap terhubung nih dan ingin selalu diketahui keadaannya, baik dengan orang yang dikenal atau dengan publik. Anda wajib tahu, tetap eksis di era new wave ini, Anda wajib connect. Tapi dalam sebuah brand, seberapa besar Anda terhubung dengan konsumen Anda? Nah, di bab ini akan dibahas nih, connect apa aja yang sangat penting di dalam sebuah brand. Yang pertama itu adalah mobile connect. Tingginya mobilitas customer menjadi alasan mengapa mobile connect menjadi penting. Brand yang kita miliki harus mampu nih diakses dimanapun dan kapanpun mengikuti dinamisnya pergerakan customer. Kemudian experiential connect. How deep is your connection? Bukan hanya are you well connected? Untuk mendapatkan kedalaman dari hubungan dengan customer, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu multisensory, emotional, dan sharing. Connection yang Anda ciptakan harus mampu nih menyentuh panca indera customer. Semakin banyak titik yang dirangsang, maka semakin dalam experience yang akan dirasakan oleh customer. Kemudian connect yang terakhir adalah social connect. Di era new wave, seperti sekarang, untuk survive yang harus dilakukan adalah bergerak ke tengah menjadi konektor. Peran Anda bukan lagi sebagai company yang melayani customer-nya, tetapi juga sebagai kompetitor yang waspada terhadap change yang terjadi. Dalam kaitannya dengan customer dan social connect, Anda harus memposisikan diri sebagai customer sehorizontal mungkin. Ada 5 change yang mampu mengubah landscape bisnis, yaitu teknologi, political legal, ekonomi, social culture, dan market. Kelima hal inilah yang mendorong company untuk proaktif, bukan hanya reaktif ikut-ikutan pasar sedang maunya apa. Perubahan teknologi akan menyebabkan terjadinya era digitalisasi, di mana akan meningkatkan partisipasi dan kolaborasi semua pelaku yang berkepentingan dalam bisnis. Situasi politik, ekonomi, dan budaya akan mendorong pula dunia yang tanpa batas. Next, bab selanjutnya yang dibahas adalah the next step of competitiveness.
ada perkataan company thinks versus customer thinks. Company dan customer pada dasarnya membicarakan hal yang sama, apa itu produk, jasa, atau brand. Namun mereka berdua memiliki cara pandang yang berbeda yang sama sekali tidak nyambung. Saat company terlalu fokus dengan hal-hal operasional, customer justru tidak peduli dengan hal tersebut. Ketidaksepahaman ini menyebabkan adanya disconnected antara company dan customer. Akibatnya, company sudah bersusah payah nih menembak atau memenuhi kebutuhan customer. Tetapi customer selalu merasa kurang puas dan menyalahkan company yang tidak memahami mereka. Disconnected ini terjadi karena tidak terciptanya point of interaction antara company dan customer. Anda sebagai perusahaan tidak membiarkan customer mengetahui operasional Anda secara transparan. Ketidaksepahaman ini juga terjadi karena Anda melayani customer tetapi tidak pernah berusaha berpikir layaknya customer. Kemudian terbentuklah istilah customer is always right or customer is a king. Ada seorang pelanggan Southwest Airlines yang mengajukan surat keluhan kepada manajemen, di mana dia mengeluhkan nih semua aspek pelayanan yang ia terima, mulai dari seringnya kosongnya area first class, tidak tersedianya makanan, prosedur boarding, hingga seragam pramugari juga dikeluhkan. Namun, Herb Kelleher, CEO dari Southwest, membalas keluhan tersebut bukan dengan mempertahankan customer loyalnya dengan meminta maaf, namun merelakan pergi customer loyalnya. Bagi Herb, tidak semua customer selalu benar dan dilayani keluhan tanpa alasan. Di era konektivitas ini, pandangan terhadap kebenaran semua tindakan customer mengalami pergeseran. Bisnis mulai memiliki pandangan baru bahwa customer is not always right. Customer bisa saja berbohong untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau harga yang lebih murah dari brand kita. Menganggap customer selalu benar memerlukan komitmen tinggi dan high budget, tetapi ingat, belum tentu high impact. Lalu apa bedanya nih dengan istilah customer is a king? Pernyataan ini menekankan bahwa customer adalah segala-galanya. Setiap produk dan pelayanan harus disesuaikan dengan mereka, mulai dari desain produk, harga, fitur, layanan, setelah penjualan, komunitas, dan lain sebagainya. Layaknya raja, customer memiliki hak untuk meminta dan mengarahkan orang-orang yang melayaninya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dalam hal ini, customer bisa saja tidak puas dan memutuskan untuk tidak membeli brand Anda lagi. Namun, apakah seorang raja selalu ingin dianggap benar? Apapun situasinya, sepertinya tidak. Seorang raja ingin orang-orang yang melayaninya jujur terhadapnya. Dia membutuhkan berbagai macam pilihan dengan keuntungan dan resiko yang jelas sebelum mengambil keputusan. Dia akan menghargai orang yang dapat memberikan anjuran opsi yang paling bermanfaat untuknya, bukan cuma menurut apa saja yang menjadi titahnya. Begitu juga dengan customer, mereka membutuhkan Anda memahami mereka, menunjukkan apa hal yang terbaik untuk mereka secara jujur, sehingga jika keputusannya yang nantinya mereka ambil itu salah, mereka sudah tahu nih ekspektasi dan tidak seenak-enaknya menyalahkan kita. Customer is a king, and he is not always right. Oke, kemudian the changing customer path. Perkembangan teknologi juga membantu dalam hal marketing produk brand kita, tetapi kini konsumen tidak lagi pasif. Mereka justru dengan sukarela aktif mencari tahu nih segala informasi tentang apapun, termasuk brand yang ingin mereka beli. Tren ini memunculkan konsumen baru yang dinamakan adalah Solomo Customer. Apa sih Solomo Customer? Itu singkatan dari sosial, lokal, dan mobile, di mana dijelaskan bahwa sosial itu adalah customer tidak lagi mengandalkan brand sebagai informasi utama. Mereka lebih suka berkonsultasi dengan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan brand. Membaca review, berbagai pengalaman dan keluhan di sosial media adalah aktivitas yang bisa mereka lakukan. Pembelian tidak lagi didasarkan pada keputusan individual, tapi sosial. Kemudian ada lokal.
customer menjadi sosial di lokasi mereka berada. Mereka memang aktif menginformasikan keberadaannya dan aktivitasnya, namun tujuannya adalah untuk meminta brand untuk aktif mencari mereka. Mereka ingin sesuatu yang relevan dan location based menjadi jawabannya. Penggunaan teknologi GPS dan mobile menjadi pemicunya. Kemudian, mobile, semakin tingginya dinamika aktivitas, customer memaksa mereka untuk dapat terconnected dimanapun dan kapanpun. Karena itu, mobilitas menjadi sangat penting nih, saking sibuknya mereka melakukan hampir segala aktivitasnya sebagai customer melalui mobile phone-nya mereka. Mulai dari cari detail produk, menelusuri lokasi pembelian terdekat, transaksi sampai chatting ke customer service sekarang juga pakai mobile ya. Jadi apa-apa sekarang juga sangat mobile sekali gitu loh. Penulis mengatakan proses untuk bisa menciptakan kata wow pada brand Anda bukan didapat dengan singkat dan mudah. Ada beberapa cara dan proses. Paling tidak buat mereka berkata oke. Lebih baik kalau bisa berkata aha setelah itu. Akan tiba saatnya konsumen akan berkata wow pada brand Anda adalah hal yang sangat luar biasa. Buku ini bukan hanya menjelaskan tentang bagaimana cara brand yang sudah lama dalam meningkatkan marketing brand mereka, tetapi membahas juga tentang brand baru yang akan berkembang. Untuk dapat menimbulkan rasa loyal dari konsumen terhadap brand, Anda perlu berfokus nih pada komunikasi pemasaran. Tapi tidak hanya itu, brand dibangun juga dari titik-titik sentuh lainnya, seperti customer service, sales showroom, atau outlet retail. Zaman sudah berubah, brand tidak lagi dibangun dengan fondasi iklan saja. Brand bukan cuma mengerjakan komunikasi pemasaran. Dari kenal jadi loyal, hal tersebut yang harus diperhatikan oleh sebuah brand. Penulis juga mengatakan, para pemasar saat ini punya pekerjaan yang makin sulit. Misalkan untuk iklan billboard saja, saingan Anda bukan hanya billboard dari brand lain, tetapi juga orang-orang yang lalu lalang, kemacetan, restoran di pinggir jalan. Oleh sebab itu, the power attraction sangat penting dalam sebuah marketing. Apa yang sebenarnya dilihat orang ketika menonton sebuah iklan? Tidak masalah di TV atau online. Mereka pasti memperhatikan sesuatu, entah apapun itu yang membuat mereka tertarik. Hal yang paling menarik bagi mereka, lalu berapa lama mereka bertahan menonton sesuatu itu. Dan mungkin ada sesuatu lainnya yang membuat mereka akhirnya tiba-tiba berhenti menonton atau tidak tertarik lagi nih. Jadi makanya di buku ini juga dijelaskan bagaimana teknik-teknik pengiklanan dalam sebuah brand yang baik dan benar yang bisa kita contoh. Oke, untuk bab 8, 9, dan 10, The Power of Curiosity, The Power of Commitment, The Power of Affinity, dalam buku ini yang membahas berbagai macam kekuatan dalam pemasaran, yaitu rasa ingin tahu, komitmen, dan afinitas. Menggunakan media sosial untuk dapat menciptakan rasa ingin tahu yang kuat nih, seperti Twitter. 140 karakter di dalam Twitter ini justru membuat penasaran dibanding sosial media yang lainnya. Anda bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu media pemasaran. 10 chapter dalam buku ini membahas tuntas bagaimana seharusnya kita mencintai brand sendiri. Penulis memperlakukan pembaca sebagai seseorang yang memiliki kemauan untuk membuat brand mereka lebih maju dan berkembang. Inti dari buku Wow Marketing adalah bagaimana cara perusahaan mendapatkan reaksi wow dari customer. Kalau sampai customer mengucapkan kata wow, berarti produk Anda nih hebat dan sudah teruji. Terakhir, Hermawan Kertajaya mengatakan, orang yang egois biasanya jauh dari kesan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Mereka menyimpan kebahagiaannya sendiri, namun perlu diingat, orang yang egois biasanya selalu ingin meningkatkan persepsi positif orang-orang sekitar terhadapnya. Jadi, kita sebagai orang yang memiliki suatu brand atau kita yang baru mau memulai memasarkan produk, terus berkembang dan memperbaiki brand kita. Kita harus mau belajar dari berbagai aspek yang bisa ditiru di dalam buku ini. Sekian review dari saya. Terima kasih.